Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Van di Aceh Spearfishing Club. Nah, hari ini teman-teman mempersiapkan untuk keberangkatan ke Pulau Aceh dalam acara Hunting Amal for Palestine 3. Jadi kita mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk berjalannya spearfishing. Nah, ini teman-teman sedang prepare untuk memasukkan es ke dalam tong dan bahan makanan lainnya untuk persiapan 2 hari 1 malam kita di pulau. Untuk kegiatan ini kita bagi menjadi 2 tim. Jadi tim yang pertama sudah berangkat seperti yang kita lihat teman-teman, dan kita pun akan segera menyusul. Sekarang kita berada tepatnya di dedap, di depan dedap. Kita akan mencari ikan untuk kita donasikan teman-teman. Doakan saja banyak ikannya dan semakin banyak hasil penjualan untuk donasi ke Palestina. Untuk kondisi air lumayan terang teman-teman, cuma di sini arusnya agak kencang hingga membuat saya agak susah dalam membidik ikan. Kami hanya cukup mengumpulkan sebanyak-banyaknya ikan untuk kami jualkan, dan uangnya akan kita donasikan ke Palestina. Jadi saya harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya ikan. Depan saya terdapat ikan parrotfish. Saya mencoba untuk menembak. Dari sekian banyaknya parrotfish, saya memilih yang paling besar di antara gerombolan parrotfish. Ini saya mencoba kembali turun untuk melihat mungkin ada ikan besarnya yang lewat di seputaran tempat saya hunting. Biasanya kalau arusnya agak kencang seperti ini, ikan besar-besarnya sering terlihat.
Apalagi seperti di depan saya ini terdapat banyak ikan kawit dan ikan jacketfish sedang bergerombol di hadapan saya. Jadi saya menunggu dan mengeluarkan suara-suara agar ikan besarnya mau datang. Biasanya saya memanggil ikan dengan suara dentuman-dentuman. Itu sangatlah efektif yang membuat ikan besarnya datang. Tapi kali ini saya tidak melihat seekor ikan predator apapun yang lewat di depan saya. Saya mencoba sabar menunggu ikannya, tapi alhasil tidak ada yang datang, teman-teman. Apa boleh buat, satu napas satu ikan. Jadi saya memilih ikan kawit untuk saya selamatkan. Saya mentargetkan satu ekor ikan kawit dan di sini langsung saya shoot. Kalau di daerah kami ini namanya ikan kawit. Nah, di ujung ekornya terdapat duri yang runcing. Saya mencoba turun yang ketiga kalinya di seputaran tidak jauh dari spot yang tadi. Saya melihat batu-batu yang pas untuk kita berjaga-jaga dan menunggu ikan. Saya terseret oleh arus yang agak kencang, teman-teman. Jadi saya mencoba berhenti di bebatuan untuk menunggu ikan predator yang lewat. Saya melihat ikan bedfishnya terkejut. Saya yakin di sini ada predatornya. Saya mencoba bersabar untuk menunggu dan melihat di sekitaran saya. Biasanya ikan predator ini secara tiba-tiba datangnya, teman-teman. Jadi kita harus membuka luas mata kita. Dan tiba-tiba saja ikan dogtooth tuna melewati saya, tetapi arusnya sangatlah kencang, teman-teman, sehingga membuat saya sulit untuk membidik ikan dogtooth tunanya. Saat saya menggeser, gun saya itu terhalang oleh air sehingga membuat saya sedikit kesulitan untuk dapat mentargetkan ikannya, teman-teman, sehingga ikannya melaju ke depan. Saya mencoba memanggil ikannya, tetapi ikannya tidak mau kembali. Saya mencoba menunggu agar ikannya kembali, ternyata ikannya tidak kembali. Saya langsung naik ke atas untuk mengambil napas kembali, teman-teman. Tidak berapa lama kemudian saya kembali mencoba turun untuk melihat ikan lainnya yang lewat. Arusnya mulai terasa sangat kencang, kawan-kawan. Air pun sudah berubah agak sedikit keruh. Nah, di depan saya melihat ada ikan parrotfish. Langsung saja saya menembaknya dan langsung terkena pas pada sasaran. Dalam kondisi air yang keruh seperti ini, saya mencoba kembali turun, berharap ada ikan besar yang lewat, teman-teman. Tapi kondisi airnya
sangatlah kencang. Saya kembali menggunakan teknik suara agar ikan besarnya mau mendekat. Dan tidak lama di depan saya melihat ada bluefin trevally yang lewat. Tapi arusnya membuat saya kewalahan untuk menggerakkan spear gun saya sehingga tidak mengenai sasaran. Dalam kondisi seperti ini sangat sulit membidik ikan. Saya terbawa oleh arus yang sangat kencang. Dan mencoba bertahan di arus tersebut sehingga membuat spear shaft saya tersangkut ke karang, teman-teman. Tidak beberapa lama kemudian saya melihat di depan saya ada ikan tanda dan langsung saya shoot tepat sasaran mengenai ikannya. Di daerah kami ini menyebutnya ikan tanda, teman-teman, tanda kuning. Di tempat kalian apa sih namanya? Silahkan tulis di komentar. Tidak berapa lama kemudian airnya berubah menjadi hijau keruh, teman-teman. Tapi saya tidak putus semangat mencoba kembali turun untuk melihat mungkin ada predatornya di bawah. Arusnya masih kencang, teman-teman. Saya mencoba menunggu ikan yang lewat. Ternyata tidak berapa lama kemudian saya melihat gerombolan ikan GT yang datang, teman-teman, dari arah depan saya. Mungkin ukurannya sekitar 10 kilo. Saya langsung shoot dan dibawa olehnya. Ikannya berhasil diselamatkan setelah rekan-rekan saya mencoba menolong. Akhirnya kita dapat juga GT-nya, teman-teman. Hari pun terasa semakin gelap dan kita sudahi spear fishing hari ini, teman-teman. Alhamdulillah kami mendapatkan rezeki 1 ekor GT dan beberapa ikan lainnya. Nampak berulang gede lagi. Tengok pun dekat. Inilah teman-teman dari Aceh Spear Fishing Club yang berjuang untuk mencari dana yang akan dikirimkan ke Palestina.
Inilah hasil ikan kita pada hari ini. Semoga saja hari keduanya lebih banyak lagi teman-teman. Doakan saja. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara selanjutnya, Aceh Spearfishing Hunting for Palestine 3 di hari kedua. Kecil mana bang? Bang? Keluar ini jauh. Semua? Logistik. Bejal, mandi nggak Ki? Ntar lah, aku... Jangan ntar, orang Meong, itu mana diantar nggak? karena Hah? mau diantar. Mandi lah aku, masa nggak mandi? Nah ya udah cepat, biarin aja. Ayo, biar ya urusan ini. Biar ya tinggal aja. Bang, gas. Wah.